Halo semuanya, saya Talisa Zaskia Maulidina dari kelas E akan menjelaskan tentang mini project statistika, yaitu membuat hipotesis yang berjudul pengaruh word of mouth terhadap minat beli di Point Cafe. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih apa itu word of mouth. Jadi, word of mouth adalah komunikasi dari mulut ke mulut. Satu orang yang bercerita ke orang lain akan menimbulkan suatu rangsangan orang lain untuk mengetahui bahkan membeli suatu produk. Orang yang bercerita ini biasanya pernah menggunakan atau mempunyai pengalaman dengan suatu produk dan kemudian menyampaikan hal-hal yang diketahuinya tentang produk-produk tersebut kepada individu lain, sehingga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku suatu individu tersebut dalam mengambil keputusan pembelian. Word of mouth dinilai sebagai strategi yang sangat efektif dalam sebuah pemasaran karena dapat langsung menimbulkan efek kepada calon konsumen. Seseorang akan lebih percaya pada keluarganya ataupun temannya ketika mereka memberikan informasi tentang sebuah produk daripada informasi yang dipasang perusahaan di iklan-iklan. Pada dasarnya, word of mouth akan timbul secara alami pada saat individu memiliki rasa senang terhadap sebuah produk atas kepuasannya yang telah didapat dari produk tersebut, sehingga ia akan menciptakan perilaku yang mendorong, mengajak, atau menyarankan individu lain untuk menggunakan produk yang sama. Contohnya, ketika kita habis nyoba makanan atau minuman, pasti kita bakal ceritakan ke teman kita. Kayak, kemarin aku habis beli ayam geprek di Bukcoy, enak banget, ayamnya gede. Ayo nanti kita makan siang. Nah, kita pasti punya teman yang bakal penasaran, emang rasanya kayak gimana sih, gitu. Atau bisa contoh lainnya, kemarin aku habis beli matcha nih di Point Cafe, cobain, enak loh. Terus, nah biasanya kayak gitu, teman kita bakal penasaran dan ikut beli. Akan ada rangsangan yang timbul akibat dari word of mouth, yaitu adanya keinginan untuk membeli yang biasa disebut dengan minat beli. Ketika suatu individu sudah memiliki minat beli, berarti individu tersebut sudah memiliki rasa percaya terhadap suatu produk, sehingga ingin memiliki produk tersebut. Nah, di sini saya akan menguji bagaimana word of mouth dapat mempengaruhi minat beli di Point Cafe. Nah, siapa sih yang nggak tahu Point Cafe? Jadi, Point Cafe ini merupakan salah satu coffee shop yang dikelola oleh retail terbesar di Indonesia, yaitu Indomaret. Dengan menggunakan biji kopi lokal asli Indonesia dan diolah oleh barista yang sudah terlatih dengan menggunakan mesin kopi yang berkualitas tinggi. Makanya Point Cafe ini sering banget ditemui karena cabangnya banyak. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan analisis regresi untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel. Regresi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Sifat hubungan dapat dijelaskan dengan variabel yang satu sebagai penyebab, sedangkan variabel yang lain sebagai akibat. Saya membuat beberapa pertanyaan dan terhitung ada 32 responden yang menjawab kuesioner yang saya buat. Dan berikut adalah datanya. Ada 32 responden yang telah menjawab pertanyaan saya. Dengan H0 sebagai word of mouth tidak berpengaruh terhadap minat beli Point Cafe dan H1 sebagai word of mouth berpengaruh terhadap minat beli Point Cafe. Manakah dari pernyataan tersebut yang akan diterima? Maka dari itu, data tersebut saya masukkan ke dalam website Statistic Kingdom untuk menghitungnya. Nah, dari data tersebut saya mendapatkan R-square sama dengan 0,7647. R-square atau koefisien determinasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik model regresi menjelaskan variasi dalam variabel dependen atau Y
berdasarkan variabel dependent X. Nilai R² berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 nilai R², semakin baik model statistik dalam menjelaskan hasil data. Sebesar 76,47% perubahan dari variabel Y ditentukan oleh variabel X, sedangkan sisanya yaitu 23,53% dijelaskan oleh variabel lain seperti contohnya harga, rasa, tempat, atau kemasan dari produk Point Cafe. Selanjutnya saya juga mendapatkan F-hitung. F-hitung adalah statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi keseluruhan model regresi. Ini membandingkan varian yang dijelaskan oleh model dengan varian yang tidak dijelaskan. Dalam data yang ada, ditemukan F-hitung sama dengan 97,4864, menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik. Selanjutnya ada F-tabel. F-tabel adalah nilai krisis dari distribusi F yang digunakan untuk menentukan apakah F-hitung signifikan. Untuk menghitung F-tabel, Anda perlu merujuk ke tabel distribusi F. Biasanya nilai F-tabel tersebut akan jauh lebih rendah dari F-hitung, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa model signifikan. Dari data yang saya miliki, terdapat dua variabel yaitu X dan Y. X sebagai word of mouth dan Y sebagai minat beli Point Cafe. Sehingga DF1 adalah 2 dikurangin 1 sama dengan 1. Sedangkan terdapat 32 responder yang saya dapatkan. Maka 32 responder tersebut dikurangi dengan 2 variabel yang saya pilih sama dengan 30. Maka DF1 adalah 1 dan DF2 adalah 30. Dan hasil dari F-tabel adalah 4,17. Maka ditentukan bahwa F-hitung yaitu 97,48 lebih besar daripada F-tabel yaitu 4,17, yang artinya H0 atau word of mouth tidak berpengaruh terhadap minat beli Point Cafe ditolak dan H1 diterima, yaitu word of mouth berpengaruh terhadap minat beli Point Cafe. Selanjutnya ada P-value. P-value adalah ukuran dari probabilitas yang digunakan dalam statistik untuk menentukan kekuatan bukti terhadap H0. Secara umum, P-value digunakan dalam menguji hipotesis untuk menentukan apakah hasil yang diperoleh dari data cukup signifikan untuk menolak hipotesis 0. Pada data yang saya miliki, ditemukan P-value sebagai berikut. Nah, ini menunjukkan bahwa ada bukti yang sangat kuat untuk menolak hipotesis 0 karena P-value kurang dari 0,05. Kita menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel independen X dengan independen Y. Dari itu, keputusannya H0 ditolak. Berarti hipotesis yang menyatakan word of mouth berpengaruh signifikan terhadap minat beli diterima atau H1 diterima. Setelah mengetahui data regresi pada uji hipotesis tersebut, maka terbentuklah suatu grafik. Maka grafik yang didapat dari data yang saya miliki yaitu sebagai berikut. 0,707 ini adalah koefisiensi kemiringan yang menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan 1 unit pada X, nilai Y diprediksi akan meningkat sebesar 0,707 unit. Ini menunjukkan hubungan positif antara X dan Y yang berarti bahwa saat X meningkat, Y juga ikut meningkat. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa word of mouth memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli di Point Cafe. Oleh karena itu, strategi pemasaran
yang memanfaatkan komunikasi dari mulut ke mulut dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan minat beli konsumen. Saran untuk Point Cafe agar pelanggan tetap setia dan meningkatkan penjualan, yaitu Point Cafe harus memberikan pengalaman yang positif kepada pelanggan untuk mendorong mereka berbagi pengalaman yang baik dengan orang lain. Ini bisa dilakukan melalui pelayanan yang baik, kualitas produk yang konsisten, dan suasana yang nyaman. Berikan gift atau hadiah pada orang yang sudah berlangganan sejak lama. Yang kedua yaitu Point Cafe bisa memanfaatkan media sosial. Gunakan platform media sosial untuk mendorong pelanggan berbagi pengalaman mereka. Buatlah hashtag yang menarik netizen untuk mengikuti tren. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.